Hmm. Halo, kali ini saya akan sharing tentang sinyal suara kalimba di osiloskop. Saya akan menggunakan osiloskop ini, kemudian sinyalnya saya ambil dari mic ini, jadi saya menggunakan tripod. Saya taruh sini biar lihat. Nah, kemudian output dari tripod ini saya baca di osiloskop. Jadi saya akan gunakan ini. Oke. Yes. Cek. Itu adalah suara saya. Cek. Itu suara saya. Dan ini adalah kalimba suara alat musik dari Afrika ya. Jadi dilihat di Google lagi atau Wikipedia. Jadi ini alat musik dari Afrika. Lihat sini. Oke. Dan ini saya bilang sangat cocok sekali untuk belajar getaran ya, karena ini terdiri dari sebuah plat, kemudian dibunyikan dengan cara ini kurang kedengaran, tapi saya punya plat panjang ini. Oke. Terus diganjel di sini sehingga ketika digetarkan dia akan bunyi. Nah, oke. Jadi seperti penggaris ya, kalau di sini ada ketemu. Nah, jadi seperti kalau kita menaruh penggaris di sini. Yep. Kemudian kita getarkan. Up. Yep. Kemudian kita berbeda caranya sehingga kita lagi. Tetapi di sini bunyinya masih kurang ya. Jadi tugas saya lihat kalau 30 jadi tugas yang menyenangkan ini. Kembali kalimba. Jadi kita mainkannya seperti itu. Kalau penggaris itu kurang bisa terdengar, tetapi kalau ini kita bisa memainkannya karena panjangnya beda. Jadi tiap semakin pendek besinya dari sini, jadi semakin pendek itu maka nadanya semakin tinggi atau frekuensinya semakin tinggi, periodenya semakin kecil. Jadi kita bisa mainkan kalau kita stem. Jadi ini kalau kita nyetem gitar dengan diputer, kalau ini nyetemnya pakai palu, jadi kita bisa pukul sehingga dia agak panjang atau jadi pukul sana. Jadi kita bisa pukul ke sana atau sana pakai palu. Jadi, kita bisa mainkan kalau kita sudah punya nada kita bisa membuat lagu dengan ini juga, menyanyikan lagu ya. Oke, baik. Bagaimana dengan sinyalnya? Kita lihat. Saya zoom ya. Saya punya nada. Oke, saya dekatkan ini. Oke, ini nada do. Lihat, agak beda dengan flute yang kemarin. Jadi kalau ocarina yang kemarin, ini nadanya bisa
sinus, tetapi di nada bukan pas ketika dimainkan, ketika dibunyikan pertama kali. Jadi bukan pas jadi pas digitukan, pas awalnya kasar terus baru membentuk sinus. Lihat. Oke. Bagaimana dengan hubungan nada dengan frekuensinya? Saya besarkan amplitudenya biar kelihatan. C, kita punya C, kita punya D, kita punya E, kita punya F, G, A, B, C tinggi. Sekarang kita lihat C rendah dan C tinggi. Ini C rendah. Lihat ya. Oh, sorry. Lihat C rendah di sini. Frekuensinya oke. Puncaknya antara sini dan sini ya. Kita punya puncak di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan C tinggi ini? Lihat. Kalau ditandai seperti ini, kita punya 1, 2, 3, 4 puncak di layar. Kalau C rendah, kita punya 2 puncak di layar. Jadi bisa diulang, C rendah dan C tinggi itu frekuensinya 2 kalinya. Yang terkenal adalah A ya. Nih, ada A 440. Saya lihat di sini kalau dari pembacanya saya di time per diff-nya itu kelihatan. Time per diff-nya di sini di set 0,5 milisekon. 0,5 milisekon. Jika kita lihat di sini nada A, saya cek puncak satunya di situ, puncak duanya di sana. Oke, saya tandai. 1, 2, 3, 4 kali setengah milisekon. Ini hitungan kasar ya. 4 kali setengah milisekon, 2 milisekon, 2 milisekon, 1/2 milisekon. Itu berarti 10/2, 5 ya. 500 Hz. Nah, karena di sini mili, maka kita punya kilonya, kilo Hz. Jadi sebentar, hitung 5 0,5 milisekon di situ 4, jadi 4 dikali 0,2 milisekon ya, karena 4 kotak maka kita punya 2 milisekon di sana. Beneran 4 kotak, 1, 2, 3, 4, oke, 2 milisekon periodenya. Bagaimana dengan frekuensinya? Ya 1/2-nya, jadi 1 dibagi 2, setengah Hz, tapi dikalikan ya 1/1000, jadi mili itu 1/1000, sehingga kita punya setengah dikalikan 1000 Hz, jadi kita punya sekitar 500 Hz. 500 Hz itu nada A, mendekati. Kenapa? Karena sebenarnya A adalah 440. Jadi hitungannya sendiri, lihat di sini di kotaknya saya zoom. Oke, lagi nada A, puncaknya di sana, dia di sini agak lebih sedikit, jadi nanti seharusnya bukan 2 milisekon tapi 2, sekian, sehingga ketika dibagi menjadi sekitar 440 Hz. Begitu cara mengukurnya ini. Oke. Baik, jadi di sini kita bisa bersenang-senang ya dengan kalimba. Tapi kalau sedang main ya nggak usah diurusi, oh ini frekuensinya segini. Ya repot. Oke. Ini alat musik, sehingga kita bisa
Jadi kita bisa melihat bahwa sinyal dari kalimba ini di awal ketika perhatikan ya, ini ada seperti suara kejutnya dulu. Nah, ini perhatikan ada frekuensi rapat sebentar, kemudian setelah settle dia menjadi sinus. Oke. Jadi seperti itu sinyal dari kalimba. Jadi dia punya kualitas sinus setelah beberapa sepersekian detik setelah nada itu dibunyikan, mirip dengan ocarina yang kemarin. Sebagai perbandingan saya akan mainkan sebentar. Baik, ini adalah ocarina, nadanya seperti ini. Falas sekali. Kenapa kalau di ocarina langsung nembus atas bawah? Karena amplitudenya besar. Berbandingkan dengan ini. Jadi amplitudenya ketika dimainkan itu sedikit lebih besar ocarina daripada kalimba. Sehingga kali ini kita belajar beberapa hal, menentukan frekuensi, periode, terus warna nada. Karena warna nada kalimba tidak sesinus ocarina. Dan berikutnya adalah amplitudo. Jadi amplitudo di ocarina lebih besar, artinya volumenya lebih keras. Oh ya, kenapa kalau di video mungkin saya belum ngecek, mungkin suaranya sama saja karena kita menggunakan mic ini ya. Mic ini kemudian dikompres itu artinya sedikit dijinakkan. Jadi kalau yang keras biar tidak terlalu keras, kalau yang lemah tidak terlalu lemah. Jadi dipaskan ketika di video seperti ini. Jadi cara yang terbaik sebenarnya ya lihat, dengar langsung ya, akan tahu bedanya. Oh ya, nanti ada juga sebenarnya amplitudo itu sedikit berbeda dengan loudness. Jadi amplitudo simpangan terbesar itu dengan tingkat kekerasan itu loudness, itu volume dan loudness itu beda ya. Volume yang besar atau level yang besar itu beda dengan loudness. Loudness itu yang kita dengar oleh telinga kita. Telinga kita tidak menangkap semua frekuensi itu di volume yang rata. Jadi ada frekuensi tertentu yang walaupun levelnya, amplitudenya sama,
dengan frekuensi yang satunya itu, frekuensi yang ini itu jauh lebih sensitif di telinga kita, sehingga sedikit saja amplitudenya naik itu sudah terasa keras sekali menurut kita ya. Jadi ada hal-hal seperti itu yang nanti akan kita pelajari. Oke, baik, demikian sharing dari saya untuk kali ini.